Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nahnul TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Nahnul TV, hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik musibah yang terjadi beberapa akhir ini. Kita teringat dengan kejadian gempa yang ada di Cianjur dan sekitarnya, juga di daerah istimewa Yogyakarta ada peristiwa longsor dan banjir seperti itu. Tentu kami mewakili warga NUDI merasakan duka yang mendalam untuk semua korban dan berdoa semoga semuanya mendapatkan kekuatan dan bisa melalui musibah ini dengan senantiasa menjaga keimanan dan kembali bangkit dan pulih untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Dan Sobat Nahnul TV, sore atau malam ini kami akan menyampaikan atau membuka ataupun bersama-sama menggali apa hikmah dari musibah-musibah yang terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk menguatkan kita semua bahwa tentu di balik musibah ada hikmahnya. Dan sore ini kami bersama dengan Bapak Kiai Haji Edi Mustafa. Beliau adalah Wakil Khatib Syuriah PWNU DIY. Sebelumnya saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Kang Jamil. Saya ini agak ngos-ngosan. Dari mana? Jadi relawan, Pak? Jadi relawan dan melihat berita akhir-akhir ini Pak Kiai. Oh gitu ya. Luar biasa para relawan yang terjun di lapangan. Mungkin punya family di Cianjur yang jadi korban? Sepertinya ada Pak Kiai, tapi mungkin karena family jauh jadi lost kontak gitu. Oh gitu ya. Tapi memang ini peristiwa yang sangat ini ya Pak Kiai, memberikan duka yang mendalam untuk kita semua. Iya. Dan ini Sobat Nahnul TV, kita warga NUDIY mewakili timnya juga sudah berangkat Pak Kiai. Alhamdulillah. Di tayangan ini nampak teman-teman relawan dari LPBI juga sudah turun ke lapangan, dari Lazisnu dan teman-teman relawan lainnya yang tergabung dalam relawan NU Jogja, semuanya sudah terjun ke lapangan membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur khususnya. Ya, Alhamdulillah, ikut senang. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, kita langsung saja membahas tentang tema ini Pak Kiai, bahwa musibah pasti ada hikmah. Ya. Kalau Sobat Nahnul TV bertanya itu musibah itu apa Pak Kiai? Ya, kalau kita musibah itu sebenarnya kan bahasa Arab ya. Ada yang mengatakan dari asoba yusibu, lalu muncul kalimat musibah. Musibah itu kalau menurut para ulama adalah sebuah peristiwa apapun gitu ya yang menimpa kita, yang peristiwa itu tidak kita kehendaki. Tidak kita kehendaki. Ya, dan seringkali musibah itu ya tidak mengenakkan. Baik pada level kecil, level ringan, sedang sampai yang besar. Makanya ketika orang mendapatkan musibah itu, perintahnya Al-Quran itu suluh mengembalikan keadaan itu kepada Allah. Nanti ayatnya itu kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kecil itu umpamanya Kang Jamil berangkat ke PW nih studio, lalu di depan terantuk batu, itu musibah. Pasti terantuk batu itu tadi tidak dikehendaki, tidak ada orang kok. Memang saya tadi sengaja terantuk batu kan nggak ada. Ada mungkin sahabat Nahnul TV makan sesuatu belum sampai di mulut jatuh, itu juga musibah. Itu juga musibah. Musibah itu. Ya, ada orang mau masak lalu dia kesiram air. Ya, kesiram air. Bahkan kemarin ada teman itu, ketika mau menuangkan air panas ke termos, lalu maaf ini ya, teman itu punya penyakit epilepsi, itu sampai kena tubuhnya, sekujur tubuhnya. Ya, itu pun musibah. Nah, kemudian kalau yang sekarang kita teman-teman kita di Cianjur, sahabat-sahabat kita, saudara kita itu nih termasuk besar lah kira begitu ya. Nah tentu semua ini pasti ada hikmahnya, karena kita harus yakin ya, setiap peristiwa itu kan terjadi atas izin Allah, atas takdir Allah. Semua itu sudah ada garisnya. Makanya manusia itu hanya yang bisa dilakukan itu adalah antisipasi, mitigasi. Tetapi kalau untuk menghindar itu, ya namanya sudah dicatat itu gimana kan begitu. Hanya memang menjadi penting ya,
negara kita ini kan negara yang memang punya potensi musibah, Bencana gitu. bencana, ya, baik tanah longsor, banjir, ya, termasuk gempa. Ini memang negara kita ini berada di cincin api yang itu setiap saat bisa terjadi. Dan sampai hari ini kan belum ada ilmu yang bisa menentukan kapan itu terjadi. Nah, maka yang juga penting bagi kita itu adalah bagaimana antisipasi dan mitigasi bencananya agar korban tidak banyak, begitu. Sehingga setiap musibah itu ya satu ya mengajarkan kepada kita bahwa kita itu lemah. Agar manusia itu sadar kita itu betul-betul nggak punya kemampuan, nggak punya daya. Kita digoyang sedikit saja itu sudah berantakan kan gitu ya. Sehingga la haula wala quwata illa billah itu harus menjadi kesadaran spiritual diri kita. Yang kedua, dengan musibah itu di samping agar muncul terus keadaan kita itu dhaif, lemah, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, agar kita itu semakin dekat dengan Allah. Ingat dengan Allah, ya. Bahwa ternyata kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang bisa mengendalikan, tidak ada yang bisa menghadangnya, gitu ya. Maka semua dengan peristiwa itu, maka secara pribadi bagi orang beriman harusnya tambah dekat, tambah kuat kepada Allahnya itu. Dan yang ketiga, saya kira menjadi pelajaran penting, ya, terutama bagi para ahli. Kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah, umpamanya nanti bangunannya diusahakan yang anti gempa, meskipun anti gempa itu definisi kita, bagi Allah belum tentu kan. Ya, betul. Tapi itu begitu terjadi peristiwa lalu dianalisa. Bahkan di beberapa daerah itu, Mas Jamil, kalau kita ngikuti berita kan bukan hanya roboh rumah itu, tapi bahkan ada rekahan tanah yang luar biasa. Bahkan rumah itu bisa kayak keluar dari tanah begitu. Nah, itu kan mungkin secara ilmu bisa dianalisa kira-kira ya. Berarti ini jenisnya apa gitu ya. Kita teringat dulu di Palu ada likuifaksi, ya, likuifaksi itu ada pergeseran tanah yang, nah itu kan kemudian apakah di situ kemudian tidak layak huni, lalu perlu ada relokasi, itu kan menjadi penting. Betul. Ya, itu menjadi ilmu baru bagi para ahli, bagaimana mitigasi ke depannya, ini nggak layak dihuni lagi, karena ini bisa membahayakan. Nah, itu saya kira menjadi ilmu. Ya, jadi kesadaran bahwa kita lemah, mendekatkan diri, dan juga ada ilmu baru bagaimana antisipasi ke depan. Dan itu memang sudah menjadi kehendak Allah seperti itu. Iya, jelas kita sebagai orang beriman harus begitu. Harus begitu. Ya. Tadi disebutkan ada bencana, ada musibah, mungkin ada kosakata lain yang terekam di Sobat Nahnul TV. Iya. Ada istilah azab. Itu sebenarnya makna yang sama atau bagaimana Pak Kiai? Kalau para ulama begini ya. Jadi ketika ada sebuah musibah atau bencana begitu ya, ulama biasanya meletakkan pada tiga lah kira-kira begitu. Yang pertama itu memang menjadi azab, ya, jadi siksa itu ditimpakan, yang ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau dekat dengan Allah. Dan itu di dalam Al-Quran banyak. Antara lain ya, yang saya kira sahabat-sahabat Nahnul TV sudah sering mendengar ini. Antara umpamanya yang menimpa kepada kaum Sodom, negeri Sodom ya. Di mana di negeri Sodom itu kan diutus seorang nabi, namanya Nabi Lut. Ya. Nah, mereka itu ketika didakwain Nabi Lut itu ternyata perilaku mereka itu tidak tertarik kepada lawan jenis. Jadi kalau kita bicara tentang orientasi seksual manusia, itu menurut ahli ya, itu kan ada yang namanya homoseksual. Yeah. Orang yang hanya tertarik kepada sesama jenis. Kadang kalau yang perempuan disebut lesbi. Yang kedua ada yang kedua ada biseksual. Orang tertarik kepada lawan jenis dan juga sesama jenis. Jadi dengan lawan jenis oke, sesama jenis oke. Kanan kiri oke. Itu bisek. Kanan kiri oke. Ya. Lalu ada yang heteroseksual yang hanya tertarik kepada lawan jenis. Nah, yang hetero ini yang direkomendasikan oleh agama. Artinya disitulah nanti ada lembaga pernikahan. Kenapa nikah itu harus dengan lawan jenis kan begitu? Karena di situ memang ada tujuan besar agar orang itu punya keturunan, litawaludi, agar ada listimrarul hayat, keberlangsungan kehidupan.
Nah, kaumnya Nabi Lut itu tidak. Kaumnya Nabi Lut itu yang tadi, homo tadi itu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu a'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi laki-laki itu tidak tertarik dengan perempuan. Ya, karena itu maka perilaku mereka yang menyimpang itu oleh Allah kemudian diberi azab. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin dalam Al-Quran. Jadi kami kirimkan hujan yang sangat besar, ya, yang sangat buruk, dan hujannya bukan hujan air. Kalau hujan duit mungkin enak ya. Hujan duit. Ya, hujan duit kan itu enak. mungkin harapan semua. Tapi hujan batu. Hujan batu. Hujan batu kepada kaum Nabi Lut tadi. Kaum Nabi Lut. Nah, musibah hujan batu itu namanya azab. Kira begitu. Ada lagi kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu kalau dalam Al-Quran itu ya ada ayat itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya, kami utus Nuh kepada kaumnya itu membersamai mereka itu 1000 tahun kurang 50. Jadi umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. 950. Itu dalam rangka mendampingi umat, mendakwai mereka agar mau bertauhid, mau menjadi orang yang mengimani kepada Allah. Jadi ratusan tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Ya, tapi Kang Jamil jangan membayangkan sudah umur berapa? Baru umur sekarang saya 25 37 ya. Oh, 37. Berarti masih harapannya masih banyak ya. Jadi jangan membayangkan kalau wah Nabi Nuh kayak apa ya? Sampai 900 tahun kita punya orang tua, punya kakek umur 70 aja udah kayak begitu. Betul. Gitu ya. Ya tentu kita nggak bisa kalkulatif seperti itu. Nah, dakwah yang ratusan tahun ini ternyata yang ikut hanya sedikit orang. Ya, artinya beliau memperkenalkan Allah sebagai Tuhan kepada mereka itu apa ya? Ditolak lah. Yang iman itu hanya orang-orang kecil, orang-orang kelas menengah ke bawah. Sedangkan orang-orang kelas menengah ke atas, kadang orang menyebut the heaves itu nggak ada yang mau iman. Yep. Yang mau iman itu the kere. Bukan the heaves itu ya. The kere itu bahasa mana ya? Ya, wong cilik-cilik lah, wong kere-kere gitu ya. Nah, satu saat maka kemudian Allah ingin mengadab kepada mereka itu. Maka Nabi Nuh itu diperintahkan membuat perahu. Ya, membuat perahu, kapal bahtera besar begitu dengan murid-muridnya. Itu bulian mereka ya terhadap perilaku Nuh ini semakin besar. Ini Nuh kok tambah nemen ya, miring tambah nemen ya gitu. Nggak ada sungai, nggak ada laut, kenapa buat kapal? Kenapa buat kapal? Iya, kan nggak masuk akal. Ya. Boleh jadi kita juga menjadi orang yang juga mencaci maki. Kalau ada orang di depan kantor sini, ada orang buat perahu gitu mungkin, iki wong stres. Kurang gawean. Kurang gawean kan gitu. Dan Nabi Nuh juga begitu. Begitu kapal sudah selesai, maka kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh dengan murid-muridnya naik di atas perahu. Ya. Kemudian Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan sebesar-besarnya, dan bumi mengeluarkan air sebanyak-banyaknya. Terjadilah banjir besar. Dan itu ada dalam Al-Quran ya. Fa'akhadhahumut tufan wa hum dzalimun. Ya, jadi Allah itu mengirimkan banjir kepada mereka dan mereka itu orang-orang yang zalim. Fa'anjaynahu wa ashabas safinah wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat 14-15. Dan Allah selamatkan kepada Nabi Nuh dan ashabus safinah, orang-orang yang ada di perahu safinah. Ya, dan itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau merenungkan ya. Nah, ini menunjukkan ketika Allah mengirimkan hujan yang sangat besar kemudian terjadi banjir, ini memang Allah ingin mengadab kepada umatnya Nabi Nuh itu. Bahkan dalam ayat yang lain itu masuk anaknya. Ya, anaknya namanya Kan'an kalau kita ingat gitu ya, sahabat Nano TV. Jadi Kan'an itu ketika banjir itu mereka nggak mau ikut, dia itu nggak mau ikut, menolak. Sampai dipanggil oleh orang tua, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, tolong kamu naiklah di atas perahu ini, jangan bersama orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang menolak kebenaran itu. Ternyata apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin. Wahai ayah, aku akan naik di atas bukit, naik di atas gunung. Ya'simuni minal ma. Yang gunung itu akan melindungi aku dari banjir ini. Itu Nuh sudah ingatkan itu. Apa kata Nuh? Kata Nuh begini, ketika anaknya bilang ya'simuni minal ma, bahwa
Hari ini tidak ada yang bisa selamat illa marrohim, kecuali orang yang dirahmati. Siapa? Yang di atas perahu ini. Yang ikut dengan Beliau ini. Nah, di atas antara dialog antara anak dan orang tua ini tiba-tiba muncullah gelombang besar. Ya. Kalau sekarang mungkin tsunami. Tsunami lah kira begitu. Wa kana minal mughroqin, maka kemudian Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Yang kena azab. Nuh juga nangis sebagai orang tua. Ya, jadi sampai Nuh mengatakan kepada Allah itu, Inna bani min ahli. Wahai Tuhan, Kan'an itu anakku, darah dagingku, dan seterusnya lah ya. Sebagai orang tua biologis, Nabi Nuh juga berduka. Tapi Allah mengatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Karena perilakunya tidak baik. Tidak ikut kepada Anda, dia durhaka dan seterusnya. Ya sudah. Nah, artinya apa? Peristiwa banjir ini, musibah banjir besar ini. Karena ada yang mengatakan banjir zaman Nabi Nuh itu banjir seluruh dunia. Banjir seluruh dunia. Iya, berarti termasuk MT Haryono dan sekitarnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu azab. Ya, memang betul-betul siksaan dari Allah. Termasuk yang menurut saya menjadi pelajaran penting tentang banjir. Itu menimpa negeri Sabak. Di Al-Qur'an itu kan ada surat namanya surat Sabak. Betul. Ya. Itu di dalam ayat 15-an lah kurang lebih di awal-awal itu Allah mengatakan bahwa sungguh menjadi pelajaran di negeri Sabak itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Apa itu? Jannatani ayamini washimal. Ada dua kebun yang berada di sisi kanan, di sisi kiri. Jadi menurut para ahli tafsir begini, orang Sabak itu sudah punya kemampuan membuat teknologi irigasi. Jadi dulu ada bendungan, namanya bendungan Ma'rib. Ya, bendungan Ma'rib, sehingga di sisi kanan kiri bendungan ini menjadi pusat pertanian, perkebunan. Sampai di dalam ayatnya itu kan begini. Setelah Allah memberikan kenikmatan tadi, jannatan ayamini washimal, kulu mir rizki rabbikum. Konsumlah, makanlah rizki dari Tuhanmu. Washkurulah. Allah hanya minta satu hal, bersyukurlah. Bersyukur. Ya. Bahkan negeri Sabak itu diberi status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri Sabak itu. Status negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo itu negeri Sabak. Negeri yang paling sempurna. Iya, negeri yang makmur, yang luar biasa lah kemakmuran. Sampai digambarkan kalau ada orang Sabak itu main ke tetangganya dan ketika keluar rumah bawa keranjang, itu pulang penuh dengan buah-buahan. Nah, repotnya ketiban duren ya. Sekarang di mana ya ada kayak? Nah, itu di Yaman katanya. Di Yaman. Iya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Ya ini penyakit kita manusia ya. Ketika orang diberi anugerah, kenikmatan yang luar biasa itu kadang lupa. Dan ini yang dialami oleh orang Sabak. Fa'a'rodu. Mereka berpaling. Tidak mau bersyukur, tidak mau ibadah, tidak mau dekat dengan Allah, tidak melaksanakan perintahnya Allah gitu. Fa'a'rodu. Mereka berpaling. Nah, karena mereka berpaling berarti bermaksiat, berbuat dosa, durhaka. Kata Allah apa? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Aku kirimkan kepada mereka banjir besar. Sehingga bendungan Ma'rib tadi, teknologi irigasi yang dibuat oleh mereka, ini nggak mampu menampung, jebol. Akhirnya apa? Semua pusat-pusat perkebunan, pusat pertanian itu hancur. Ya, fa'arsalna sailal wa badalnahum bijannatahim. Kemudian Allah gantikan dua kebun itu dengan tanam-tanaman yang tidak layak dikonsum. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, Allah mengatakan, kenapa itu bisa terjadi? Kata Allah. Nah, Allah sendiri yang mengatakan, dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu karena kekufuran mereka. Iya, kedurhakaan mereka. Wa hal nujazi ilal kafur. Dan kami, kata Allah, tidak akan memberikan balasan seperti itu kecuali karena kekufuran, kedurhakaan mereka. Baik, Pak Kiai, luar biasa sekali ini pendalamannya untuk kita semua, Sobat Nahum TV. Dan ini istimewa kalau di studio kita, Pak Kiai. Ada hidangan teh yang selalu siap menjamu para narasumber. Dan ini tadi luar biasa apa yang disampaikan Pak Kiai, mengingatkan kita semua, Sobat Nahum TV, bahwa pada dasarnya manusia tidak boleh sombong, takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Monggo Pak Kiai sambil dinikmati hidangannya seadanya, seperti itu. Biasanya minuman itu ada temannya ya?
Nah ini nanti biasa nunggu ada sponsor. Maaf sahabat Nahnu TV, kita sambil minum sejenak ya. Baik, tadi sudah dikupas oleh Pak Kiai tentang bagaimana hikmah ataupun pengertian-pengertian tadi. Tapi tentu sekarang pertanyaan adalah kita sebagai orang-orang yang masih diberikan umur, itu harus bagaimana? Ya. Baik itu sebagai korban ataupun kita yang terselamatkan seperti Pak Kiai. Bahwa terkadang orang itu ingin berbagi tapi bingung. Apa yang tepat yang kita lakukan, yang harus kita lakukan menghadapi musibah yang ada. Apakah cukup menangis ataupun ada yang sekarang trennya adalah kalau ada musibah yang dipegang adalah handphonenya, foto-foto, selfie, jadi story gitu Pak Kiai. Ya. Itu apakah sudah tepat atau ada tuntunan agama yang mengajak untuk mensikapi atas musibah yang terjadi? Ya, sebelum ke sana ya, saya kira saya ingin melanjutkan ya biar lebih utuh. Jadi Baik, tadi kan siap. musibah itu menjadi azab gitu ya. Nah, yang kedua musibah itu menjadi warning ya, sebagai peringatan. Itu bagi orang beriman yang maksiat biasanya. Jadi kalau ada orang beriman lalu diberi musibah dan tapi dia masih juga sering durhaka kepada Allah, tapi dia beriman. Nah, itu menurut para ulama adalah sebagai peringatan ya, jadi warning Misalnya agar dia sholat tapi masih berbohong. betul, kira begitu ya, masih suka mencaci maki orang, menghina orang, bahkan Masih sering berbohong. kirim berita hoax itu Ya, termasuk itu ya. termasuk lah. Nah, itu kadang Allah juga menjewernya gitu loh, agar dia sadar dengan kesalahan itu dengan ujian yang Allah berikan. Ya, makanya termasuk salah satu agar orang itu terkurangi dosa itu kan oleh Allah diberi musibah. Makanya Nabi pernah mengatakan musibah sekecil apapun itu yukaffiru sayiat wa yukaffiru dzunub. Ya, bisa menghapus dosa, bisa setidaknya mengurangi. Sehingga kalau kita tuh sakit ya Kang Jamil, Ya. kita sakit apapun ya, itu dari aspek ini itu juga harus kita dalam tanda kutip ya kita syukuri sebagai sarana untuk mengurangi dosa kita. Istilahnya melebur dosa kita. Betul, ya. Tapi kalau sakit saya nggak mau ya. Ya, kita tidak minta, tetapi bahwa ketika itu terjadi, Yep. kita juga harus punya paradigma seperti itu. Ya, kenapa ini kok terjadi? Ya, contoh kemarin itu maaf ya, saya cerita di keluarga. Ya, istri saya kemarin jatuh dari sepeda motor sampai tertimpa motor. Itu saya bilang, ya itu sudah jadi ketetapan Allah. Dan kalau itu kita sabar, itu bagian dari yukafirus sayiat. Ya, wayam khudzunub, itu bisa mengurangi dosa kita. Ya. Jadi kalau ada orang kok sehat terus, belas nggak pernah ada musibah, hati-hati itu. Dosanya utuh gitu. Iya. Ya, dosanya utuh itu. Karena nggak pernah ada sesuatu yang menjadikan ketidaknyamanan dia. Apapun ya, musibah itu apapun. Sampai kata Nabi itu meskipun orang tertusuk duri. Ya, itu kan kecil ya. Tapi kata Nabi ketika orang tertusuk duri, dia menerima, itu juga bagian dari yukafirus sayiat wa yamhudz dzunub. Itu berarti musibah yang menimpa kepada orang beriman yang kadang masih ya berbuat dosa, salah. Ya kelas awake dhewe lah kira begitu ya. Termasuk yang ngomong gitu. Nah, itu warning lah. Warning ya, peringatan supaya kita bisa lebih berhati-hati gitu ya. Nah, yang ketiga itu musibah itu sebagai ujian untuk memang meningkatkan kualitas kehambaan seseorang. Naik kelas. Betul naik kelas. Karena semua rasul, semua nabi, semua wali, para kasih Tuhan itu juga diberi musibah. Luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya Rasulullah, Iya, betul. bagaimana kehidupan beliau itu baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial, musibah demi musibah. Bahkan contoh maaf ya, Rasul itu sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Betul. Itu kan meninggalnya seseorang yang kita cintai itu musibah, termasuk musibah berat itu. Ya. Kemudian umur 5 tahun, 6 tahun ibunya meninggal. Iya. Ya, kemudian umur belasan kakeknya meninggal. Ketika beliau sudah menikah, kemudian berjuang dilindungi oleh Abu Thalib, pamannya, kemudian Khadijah istrinya, satu saat juga meninggal. Ya, sampai disebut Amul Khuzni, tahun duka cita, ya, kesedihan. Itu berarti kan musibah. Nah, untuk apa kalau untuk beliau-beliau ini? Untuk menaikkan kelasnya. Ya, sampai kalau kita masih ingat sahabat Nahnu TV, Nabi ketika di Mekah sudah diboikot, dakwah sudah sulit, beliau kan harapannya diterima di Taif. Ternyata di sana bukan hanya dicaci maki, dilempari batu, sampai beliau itu sembunyi di kebun kurma. Bukan hanya
didolimi ucapan, verbal, tapi juga fisik, sampai berdarah-darah. Ada ancaman. Ada ancaman musibahnya itu. Sampai malaikat itu nggak tega melihat kekasih Allah itu disakiti, dianiaya. Sampai menawarkan diri, wahai Muhammad, izinkan saya, kata malaikat, bukit-bukit di Taif ini aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Itu Rasul nggak mau, jangan. Itu kalau kelasnya kita kan, yes, rampung kan itu. Iya, langsung tekan tombol yes. Di Mustafa gimana ini kalau orang-orang yang mendolimimu ngerasain kamu tahu? Yes, oke, cocok Pak Eko, rampung itu. Sat-sat gitu. Tapi Nabi tidak. Justru beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, komunitasku, masyarakatku. Mereka belum tahu apa yang aku bawa ini. Kalau hari ini mereka menolak, Nabi mengatakan semoga anaknya nanti yang beriman. Masya Allah. Dan itu berarti musibah yang bertubi-tubi itu menaikkan kelas. Karena nggak mungkin orang bisa naik kelas tanpa ada ujian. Kang Jamil anaknya yang paling gede kelas berapa? Anak saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Nah, kalau kita punya anak, lalu kita sekolahkan, kalau anak kita ingin naik kelas, itu pasti harus diuji oleh gurunya. Iya, sampai orang tuanya pusing Pak ya. Nah, iya. Ngejakan PR. Makanya, memang ketika ujian, ya, habiskan tenaga, waktu, perjuangan, capek, penat, tapi nanti pada saatnya akan ada keindahan. Kapan? Ketika lulus. Ya, setelah dia diuji naik, lulus, itu ada kebahagiaan dari seluruh proses yang tadi sudah dilewati. Nah, orang yang nggak pernah sanggup menerima ujian itu nggak mungkin bisa naik. Ya, jadi biasanya isinya hanya ngersulo, sambat gitu ya, bahkan menolak takdir Tuhan. Karena kalau orang diuji itu meskipun dia menolak, itu ujian tetap terjadi. Contoh maaf ini ya, saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah ini, meskipun dia mungkin hatinya itu nggak terima, itu tetap terjadi peristiwanya. Iya. Apakah dengan menolak lalu dia mempersalahkan dan seterusnya, apa kemudian hilang? Enggak juga. Makanya perintahnya itu apa? Ya harus sabar menerimanya. Karena itu akan meningkatkan kualitas kehambaan. Dan itu penting menurut saya. Ya termasuk khususnya pada diri kita sendiri juga. Ya, jadi apapun itu harus kita yakini. Makanya ada ayat itu kan, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, tidak ada musibah di dunia ini, ya baik yang kecil, yang sedang, yang besar, terjadi kecuali atas izin Allah, atas takdir Allah. Dan orang yang mengimani musibah itu, menerima, maka yahdi qalbah. Janji Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk bagi orang itu. Petunjuk itu antara apa? Allah memberikan hati orang itu dingin, damai, tidak stres. Ya mungkin dia bingung, stres, tapi mungkin tidak berlarut-larut. Itu juga bagian dari yahdi qalbah. Dan ini menjadi penting ya kalau kita bicara dari aspek keimanan. Rukun iman itu kan ada 6. Sebenarnya yang paling berat itu adalah iman yang ke-6. Apa Kang Jamil? Iman pada qadar dan qadar. Ya itu yang paling berat. Kalau takdir baik semua orang bisa menerima. Pasti. Wah, sehat, rezekinya banyak, dapat transferan, istrinya cantik terus. Ya, itu guyang-guyu senang. Tapi begitu ada takdir buruk bagi kita loh ya, belum tentu terima. Kenapa ya Allah kok anak saya? Kenapa kok saya? Ya, kenapa kok bukan? Nah, maka rukun iman ini sebenarnya yang ke-6 ini yang harus terus didalami, dihayati betul. Karena ketika orang menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah bagi kita, disitulah makom dan derajat kehambaan kita menjadi naik. Iya. Baik Pak Kiai, luar biasa sekali ini. Monggo Sobat Ahli TV, ini menjadi renungan kita semua sejauh mana kita memahami di balik musibah-musibah yang terjadi ya, baik yang sudah terjadi ataupun mungkin di kemudian hari akan terjadi gitu ya Pak Kiai. Berarti sudah dijelaskan tadi musibah, ada ujian, ada azab juga sudah dijelaskan gitu Pak Kiai. Dan kemudian untuk ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Tentu ini semuanya sangat bisa kita pahami ketika memang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kemudian lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada saudara kita, tetangga kita mendapatkan ujian atau musibah tadi itu ya. Betul. Maka ya sikap kita setidaknya minimal menurut saya ya mendoakan, itu minimalis. Ya, syukur-syukur kita itu punya kemampuan untuk bisa meringankan, ya. Apa meringankan? Ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita punya kelebihan finansial, ya kita
ikut membantulah secara finansial. Dan itu bernilai pahala besar, Pak. Betul, pahala besar. Jadi ketika ada orang membutuhkan, lalu kita mau menyantuninya, itu pahalanya luar biasa. Bahkan ada hadis qudsi itu begini, nanti Allah itu memproklamirkan di akhirat, dulu kami kehausan, kenapa Anda tidak memberi kami minuman? Manusia menjawab, bagaimana kami memberikan minuman, wahai Tuhan, Engkau adalah Rabbul Alamin. Lalu Allah mengatakan, bukankah Anda tahu saudaramu ada yang kehausan, sedangkan kamu tidak mau ngasih minum? Dulu kami kelaparan, kenapa Anda tidak membantu kami? Ya, Anda kan Tuhan semesta alam. Ya, dulu tetanggamu kelaparan, kenapa kamu tidak ngasih makan? Dan begitu seterusnya. Ya. Artinya apa? Dalam konteks hadis ini, orang kalau ingin dekat dengan Allah, itu tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji Quran, tidak hanya zikir. Tapi ketika kita mendatangi orang yang sedang kena musibah, membutuhkan bantuan, membutuhkan santunan, itu kita sedang mendekat kepada Allah. Ya, seakan-akan selama ini kan dekat dengan Allah itu kalau di masjid, sholat, baca Quran, zikir. Kita membawa sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu kita sedang mendekat kepada Allah. Makanya sampai ada ayat itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau orang itu ingin bertemu dengan Allah, ya harus beramal soleh. Bertemu dengan Allah itu jangan dibayangkan hanya nanti loh ya. Karena kita di dunia ini bisa bertemu dengan Allah. Bertemu itu tidak harus seperti ini ya. Allah kan nggak mungkin bisa dilihat. Yang dimaksud bertemu itu apa? Ada suasana batin kedekatan rohani kita dengan Allah. Bahkan sholat aja kata para ulama didefinisikan sebagai silatun waliqo'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu sebuah persambungan, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhan. Puasa juga begitu. Bahkan di dalam hadis itu kalau puasa itu orang puasa dapat dua kebahagiaan. Lisoim farhatani. Satu ketika berbuka, ya dia bahagia karena berbukanya itu. Yang kedua adalah indaliko irobi, ketika bertemu dengan Tuhannya. Fariha bisomihi. Artinya apa? Puasa itu sarana untuk likok dengan Allah, dekat dengan Allah. Karena puasa itu kan sesuatu yang sangat privat, pribadi. Nggak ada orang tahu kalau kita puasa. Artinya apa? Kita diajari untuk selalu merasa bersama Allah. Innani ma'allah, innani ma'allah. Saya bersama Allah, saya bersama Allah. Nah ini, maka ketika ada kembali pada orang mendapatkan musibah, ujian, bencana tadi itu, tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan kita, menolong mereka. Ya. Jadi membantu meringankan beban mereka. Seberapapun insya Allah itu punya nilai yang luar biasa. Dan sekarang kan banyak ini lembaga-lembaga yang open donasi, termasuk di tempat kita ini, Kang Jamil ya. Iya betul sekali. Dan di Lazisnu kita ada dompet peduli untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada menjadi korban musibah seperti itu. Dan ini saya kira amal yang luar biasa ya. Jadi kita lihat ya di dalam agama kita itu sebenarnya kalau ada pelanggaran ibadah yang bersifat vertikal, itu nanti hukumannya itu bersifat horizontal. Artinya sanksinya ibadah yang vertikal itu bentuknya itu horizontal, menyantuni maksud saya. Contoh kalau ada orang umpamanya kalau orang haji orang haji lalu dia kena dam. Nah, dam itu wujudnya itu adalah menyembelih kambing. Nah, itu kan berarti untuk kemanusiaan kan gitu. Kalau ada orang hamil, ada orang menyusui, dia tidak puasa, dendanya bukan baca Quran, tapi ngasih fidyah, makanan, memberi. Artinya apa? Oh ternyata ibadah yang bersifat vertikal itu ternyata ketika ada pelanggaran, hukumannya itu bersifat horizontal, santunan wujudnya itu, memberi. Ya, termasuk kalau ada orang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, itu kan salah satu bentuk sanksinya memberi makan 60 orang. Nah, berarti santunan. Ya, jadi nah ini artinya apa? Jadi sebenarnya agama kita ini luar biasa, mendorong kepada kita bagaimana orang juga punya perhatian yang besar terkait dengan ibadah yang bersifat sosial. Ya, bukan hanya ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah. Apalagi momentum seperti ini. Ya ini ladang amal yang luar biasa. Ya. Baik Pak Kiai, jadi kita harus bisa menunjukkan solidaritas kita ya untuk terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bukan hanya istilahnya
update status seperti itu ya sahabat Dahnut TV. Jadi silakan sahabat Dahnut TV bisa memberikan partisipasinya langsung berdonasi melalui Nyuker Lajnur DIY. Buka saja medsosnya. Panjenengan semua bisa langsung berkontribusi dan ikut memberikan partisipasi apapun itu bentuknya, insya Allah akan jadi pahala kata Pak Kiai tadi. Nah tadi Pak Kiai minimal doa gitu ya. Iya. Ada nggak doa yang ya bisa kita baca sehingga musibah ini berlalu, bahkan istilahnya ada doa tolak bala gitu Pak Kiai? Ya kalau dalam momentum seperti ini ya, menurut saya yang juga penting bisa kita lakukan itu di samping santunan tadi kan kepada yang masih hidup, Iya betul. ya kepada korban yang masih harus survive ya, dan alhamdulillah pemerintah saya kira juga cepat ya, di saat orang kebingungan, di saat orang ketakutan itu Pak Presiden juga hadir ke lapangan, bahkan kemudian menjanjikan 50 untuk yang rumah hancur, kemudian 25 yang sedang, kemudian 10 yang ringan. Ini saya kira meskipun belum terrealisasi kan menjadi harapan besar ya bagi masyarakat. Karena dengan harapan-harapan itu juga apa ya, menjadikan obat tersendiri ya bagi korban. Nah, bagi kita saya kira juga di samping tadi ya donasi sesuai dengan kemampuan apapun. Nah, sekarang itu kalau kita lihat berita di TV memang segala kebutuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi korban. Bahkan masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh ya, karena akses yang sulit, terisolasi, sampai Basarnas ngirim helikopter ya. Nah, bagi kita juga saya kira mendoakan dalam konteks kepada orang-orang yang meninggal. Ya, kita sholat gaib, saya kira penting itu Kang Jamil ya. Berarti himbauan Kemenak itu sudah tepat ya. Kita punya komunitas, kita punya jamaah, ya kita ajak untuk sholat gaib dan mungkin mendoakan dengan bacakan Fatihah. Dan itu pun berpahala gitu Pak? Iya, itu luar biasa itu. Baik. Karena kita kan juga diajari ya bahwa orang yang meninggal dengan cara seperti itu insya Allah syahid, dapat pahala syahid. Ya, syahid fil akhirah namanya. Jadi orang yang tertimpa, orang yang tertimbun, ya ketika meninggal, insya Allah beliau-beliau yang beriman itu dalam perspektif agama kita disebut minas syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Nah kita yang diberi kesehatan ini, ya mendoakanlah ya, mendoakan. Setidaknya mendoakan. Itu bagian dari kepedulian kita. Dan itu merupakan perintah agama juga ya, membantu sesama saudara meskipun hanya dengan doa. Betul. Seperti itu. Baik Sobat Dahnut TV, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Dengan doa pun itu menjadi sesuatu yang sangat terbaik gitu. Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk memberikan semangat kita semua bahwa di balik musibah ada hikmah seperti itu. Dalam konteks ini kita bisa saling merangkul, saling bergandengan tangan. Ketika ada hal yang terjadi, mungkin kemarin sempat viral juga, ada beberapa pihak yang tidak setuju akhirnya mencabut label dan sebagainya. Apakah itu sudah tepat juga Pak Kiai? Ketika berbicara kemanusiaan kita harus membatasi golongan ini yang harus membantu. Itu sebenarnya dalam agama itu bagaimana? Ya, saya kira menurut saya kurang pas ya kalau ada teman-teman yang kemudian mencabut atribut-atribut tertentu. Karena kalau kita bicara tentang kemanusiaan itu ya kita tidak akan pernah melihat latar belakangnya apa. Siapa agamamu? Ya, siapa agamamu. Karena kata Gus Dur itu ketika orang berbuat baik kepada orang lain, orang tidak akan pernah bertanya agamamu apa gitu ya. Itu bukan berarti agama tidak penting, tetapi kita jangan terjebak dengan paradigma yang yang sempit seperti itu ya. Kita menolong manusia itu kepada siapapun, ya kepada siapapun. Sehingga kalau ada organisasi tertentu karena mungkin ada kebutuhan laporan, ini menunjukkan bahwa sudah tersampaikan dengan dibuktikan ada tulisan dan seterusnya, saya kira kan juga bisa dimaklumi lah ya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu jangan sampai kemudian tercorengi dengan perilaku-perilaku yang kurang proporsional. Ya. Karena korban ini menimpa kepada siapapun dan bantuan itu juga boleh dari manapun. Ya. Karena ini adalah kemanusiaan. Dan kita ingat Kang Jamil, ulama-ulama kita ini kan sudah mengajarkan ya, ada trilogi ukhuwah. Betul. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basariyah. Ini kan menurut saya luar biasa ya. Yang pertama sesama umat Islam. Ya, kita sama umat Islam apapun golongannya, apapun organisasinya. Yang kedua itu watoniyah.
persaudaraan yang diikat sesama warga bangsa. Dan ini kan bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka saudara kita. Harus dibantu. Harus dibantu. Dan yang paling tinggi basyariah, kemanusiaan. Ya, ini kan lintas agama, lintas negara. Siapapun kalau dia manusia, kalau dia memang membutuhkan bantuan, kita kalau mampu punya tanggung jawab untuk membantunya, karena dia ada saudara kita juga, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Saya kira paradigma itu yang harus kita bangun, sehingga nilai kemanfaatan kita itu jauh lebih besar gitu ya, tidak hanya di kotak-kotak dengan tadi ada keyakinan tertentu, agama atau organisasi tertentu, ya kita membantu kepada siapapun. Baik Pak Kiai, ini sangat kaya dengan wawasan untuk kita semua Sobat Nahnaf TV, termasuk bagaimana mensikapi kejadian yang saat ini muncul. Tentu tadi pesan Pak Kiai adalah kita saling menguatkan sesama manusia, bahwa ini adalah tugas mulia untuk kita semua berbagi dan membantu seperti Pak Kiai. Ya. Mungkin terakhir Pak Kiai, apa ya, simpulan yang bisa disampaikan ke Sobat Nahnaf TV dari tema kita sore ini adalah tentang hikmah di balik musibah. Ya, ada ayat yang menurut saya bisa menjadi catatan kita ya. Allah itu memang sudah menyampaikan akan memberikan ujian kepada kita itu. Ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai ayat-ayat berikutnya itu, bahwa sungguh kami akan menguji kepada kalian bisyai'im minal khauf, ya sedikit dari rasa takut. Ya mungkin kalau kita ya mungkin takut kalau bisnis ada kerugian. Yeah. Kalau orang punya jabatan takut dipindah gitu. Kalau orang yang ada di sana kan masih ada gempa susulan ini. Masih terjadi. Takut ada gempa susulan, takut nanti gimana masa depannya. Itu namanya bisyai'im minal khauf. Yang kedua walju', kelaparan. Ya. Jadi terjadi paceklik di mana logistik itu harus mendapatkan dari luar dan seterusnya. Kemudian wanaksi minal amwal, berkurangnya harta. Ya, jadi mereka yang punya toko hancur tokonya, yang menjadi tempat bisnis hancur, ya termasuk mungkin kendaraan dan seterusnya ya. Wanaksi minal. Yang keempat itu wanaksi minal anfus, berkurangnya jiwa. Ya, banyak saudaranya yang meninggal, itu kan pasti trauma yang luar biasa ya. Anaknya, orang tuanya dan seterusnya. Dan yang kelima itu dalam Al-Qur'an wathamarat, buah-buahan. Ya, termasuk ini kan kalau konteks sekarang ya kebutuhan untuk suplai makanan. Nah, ketika terjadi ini, kata Allah apa? Wabasyiris sobirin, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar ketika diberi ujian-ujian tadi itu. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah apapun wujudnya, muncul kesadaran spiritual dalam dirinya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kami enggak punya kekuatan, kami enggak punya daya, dan semua kami kembalikan kepada Allah. Itu sikap batin yang penting. Sehingga apa? Tidak akan protes, ya, tidak akan menyalahkan, ya. Dia menerima betul bahwa ini betul-betul dari Allah, kami milik Allah dan semua kembalikan kepada Allah. Tentu langkah-langkah yang konkret yang bersifat syariat harus tetap dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Ini penting. Ya, bukan kok sabar itu jarke bukan. Tetapi bagi kita yang diberi anugerah kemampuan fisik, finansial, itu bagian kesabaran kita itu yang menolong mereka itu. Sebab untuk bisa melakukan itu kalau nggak sabar nggak bisa juga. Iya. Wong kita itu punya uang 50, ini bantu orang bantu. Itu butuh kesabaran untuk itu. Ya, maka wabasyiris sabirin. Nah, dengan cara berpikir seperti ini saya kira insya Allah bagi korban itu juga menjadi sesuatu pelajaran penting bagi kita menjadi ladang amal. Ya, saya kira itu. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya, juga ajakan untuk kita semua bahwa saatnya kita berbagi, bukan saling mencaci, tetapi inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia sosial yang mampu berbagi dan membantu terhadap saudara yang sedang membutuhkan. Di balik musibah tentu ada hikmah, dan mari kita kuatkan keimanan ini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita semua, kita harus ikhlas, dan kita dalam menghadapi musibah ini kembali bangkit bersama. Teruntuk saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul maupun di Cianjur, doa terbaik kita kirimkan, semoga korban yang meninggal mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih diberikan umur, mari kita bangkit bersama-sama
bahwa kita masih bisa memiliki harapan yang lebih baik lagi. Insya Allah dengan uluran tangan sahabat Nahdlatul TV semua, kondisi akan semakin membaik dan kembali pulih seperti biasanya. Dan tentu tema hari ini menjadi tema yang sangat kaya untuk kita semua. Masih banyak hal yang bisa kita gali lagi, terutama bersama Nahdlatul TV, dan ikuti terus kegiatan ataupun informasi dari warga NU DIY dengan caranya klik Nahdlatul TV, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Begitu Sobat Nahdlatul TV dan Pak Kiai matur nuwun, terima kasih. Sami-sami, Kang Samil. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin baik itu Pak Kiai. Amin. Baik, demikian Sobat Nahdlatul TV, saya Kang Jamil bersama kru Nahdlatul TV dalam acara podcast bersama Pak Kiai Edi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ya. Nikmati.